Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ririn Rindriani Dorotunisa dengan NIM 6670230121. Saya di sini untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik dalam dinamika politik modern, yaitu pada pemilihan umum atau pemilu dan sistem politiknya. Pemilihan umum merupakan pilar utama dari sistem demokrasi modern, di mana rakyat suatu negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Ini bukan hanya sekedar proses administratif, tapi juga sebuah manifestasi dari kekuatan rakyat. Sebuah kesempatan untuk mengartikulasikan aspirasi, nilai, dan keinginan kolektif mereka. Dalam konteks ini, pemilu bukan hanya tentang pemilihan individu, tetapi juga tentang pemberian legitimasi pada proses politik itu sendiri. Namun, untuk benar-benar memahami bagaimana sistem politik ini bekerja, kita perlu melihat lebih dari sekedar pemilihan umum. Sistem politik adalah jaringan yang kompleks dari institusi, partai politik, kebijakan, dan proses politik yang berinteraksi satu sama lain untuk membentuk pemerintahan dan mengelola urusan negara. Ini adalah struktur yang menentukan bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana perwakilan politik itu terwujud. Dalam perjalanan kita untuk memahami pemilihan umum dan sistem politik, kita akan menjelajahi berbagai elemen yang membentuk mereka, mulai dari analisis sistem pemilihan hingga mekanisme partisipasi politik dan peran media dalam membentuk opini publik, hingga pentingnya pengawasan publik terhadap kekuasaan politik. Dan dari perbandingan sistem politik di berbagai negara hingga implikasinya terhadap stabilitas politik dan pembangunan masyarakat. Lebih dari sekedar pengetahuan teoritis, pemahaman yang mendalam tentang pemilihan umum dan sistem politik memberikan landasan bagi partisipasi aktif dan berpikir kritis sebagai warga negara. Ini membantu kita memahami bagaimana mempengaruhi proses politik untuk mencapai perubahan yang diinginkan, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh demokrasi, dan bagaimana menjaga nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita tidak hanya akan menggali konsep-konsep dasar tentang pemilihan umum dan sistem politik, tapi juga akan mengeksplorasi bagaimana mereka berdampak pada kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara. Dengan memahami esensi pemilu dan sistem politik, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi kita dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pada tahun 2010, Profesor Edward Aspinall, seorang ahli politik dan perubahan sosial dari Australian National University, menerbitkan sebuah makalah yang berjudul The Irony of Success. Dalam analisisnya, Aspinall memprediksikan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan demokrasi yang kokoh setelah rezim Soeharto runtuh pada tahun 1998. Menurutnya, ada dua alasan utama yang menyulitkan proses tersebut. Yang pertama yaitu ada dominasi mantan dan aktif anggota militer serta kepolisian dalam struktur pemerintahan. Dan yang kedua yaitu kecenderungan penempatan menteri-menteri dari partai pemenang pemilu di DPR RI yang masih mewarisi prinsip-prinsip pemerintahan Orde Baru. Namun, paradoksnya, di era demokrasi saat ini, pola pemerintahan yang mirip oleh Orde Baru justru semakin kuat. Hal ini tercermin dalam bentuk praktik dinasti politik, jaringan patronase yang meluas, keberadaan tokoh-tokoh kuat di tingkat lokal, dan pemberian privilege yang mencolok. Praktik-praktik ini semakin tampak di panggung politik, terutama dalam konteks pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati di Indonesia ini masih dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan memerlukan upaya yang lebih besar. Dalam konteks pemilu 2024, Indonesia dihadapkan pada situasi yang sangat krusial dalam perjalanan demokrasinya. Rakyat Indonesia saat ini dihadapkan pada tiga pasangan calon dan pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024. Yang pertama yaitu calon nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Yang ketiga yaitu ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pemilihan umum ini memiliki arti strategis karena pemerintahan baru yang akan terpilih akan bertanggung jawab atas perumusan rencana pembangunan jangka panjang nasional
atau RPJPN untuk 2 dekade ke depan, yaitu periode 2025 sampai 2045, yang menandakan bahwa tahun 2045 ini Indonesia akan menjadi title yaitu Indonesia Emas. Nah, ini tuh adalah kesempatan bagi negara untuk mengukuhkan arah pembangunan nasional dalam jangka waktu yang signifikan, sehingga kualitas dan integritas pemilu sangat menentukan dalam hal ini. Namun, ironisnya, masuk dalam momentum pemilu 2024, masyarakat menghadapi ketidakpastian dan kecurigaan yang meresahkan. Ada pandangan yang mengungkapkan bahwa pemilu ini berpotensi dipenuhi oleh praktik curang dan manipulatif. Para elit politik terlibat dalam berbagai manuver tidak etis dalam sebuah pemilu. Pemilu seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan upaya pencalonan yang mencurigakan. Hal ini telah memicu keraguan akan netralitas, independensi, dan kemampuan penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan proses yang jujur dan adil. Sebelumnya, manuver politik ini adalah istilah yang dapat diartikan sebagai strategi atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa melibatkan berbagai macam taktik seperti negosiasi, diplomasi, kampanye, pengarahan opini publik, atau bahkan memanipulasi. Dalam konteks politik, manuver politik ini bisa merujuk pada upaya untuk memperoleh kekuasaan, mempengaruhi kebijakan, atau bahkan mendapat dukungan dari para pemilih. Ini seringkali melibatkan penggunaan sumber daya politik seperti uang, dana sosial, media, dan jaringan hubungan lainnya. Profesor Valina, seorang guru besar ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, beliau menyoroti beberapa praktik tidak etis yang dilakukan oleh elit politik tersebut. Dari isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga isu penundaan pemilu, semua ini semakin menguatkan opini publik bahwa pemilu tahun 2024 ini tidak akan berjalan dengan jujur dan adil. Bahkan dalam tahap pencalonan, keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengenai persyaratan batas usia calon presiden ini menimbulkan kontroversi dan kemarahan publik. Ini semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan proses pemilu. Dan hanya itu, tahapan penghitungan suara juga menjadi sorotan utama. Dengan adanya berbagai versi quick count, perhitungan manual, dan sirekap KPU, masyarakat semakin meragukan keadilan dan akurasi dalam penghitungan suara. Kekurangan data dan informasi yang akurat dalam proses ini menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam tata kelola pemilu secara keseluruhan. Sementara itu, Bambang Darmono, selaku Sekretariat Jenderal Forum Komunikasi TNI Polri, beliau menyoroti realitas demokrasi Indonesia yang belum sepenuhnya mencapai cita-cita bernegara, yang mana dugaan pelanggaran etika politik semakin menguatkan pandangan bahwa demokrasi Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, Bawaslu ini terus berupaya untuk melakukan pengawasan pemilu dengan pola pencegahan penindakan dan partisipatif. Data pelanggaran yang diterima Bawaslu menunjukkan adanya tantangan yang nyata harus ditangani secara serius. Mereka bertekad untuk memastikan integritas dan kejujuran dalam proses pemilu. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, Profesor Valina menekankan perlunya tata kelola pemilu yang mengedepankan nilai moral dan demokratis, sementara Pak Bambang Darmono menyarankan adanya reformasi politik yang menyeluruh untuk mengembangkan demokrasi Indonesia ke jalur yang benar. Ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki sistem politik dan pemilu di masa depan. Namun proses penentuan pasangan calon tersebut tidak lepas dari berbagai intrik politik yang kontroversial. Bukan hanya elit partai yang terlibat dalam manuver politik, tapi juga pejabat eksekutif dan yudikatif juga turun ikut campur. Bahkan sampai merubah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh nyatanya dari campur tangan tersebut adalah pengabulan gugatan terkait batas usia minimal calon presiden atau wakil presiden dan penolakan gugatan terhadap batas usia maksimal calon presiden yang telah mencapai usia 70 tahun. Fenomena ini mengundang keprihatinan yang mendalam dan menimbulkan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Setidaknya ada 4 alasan kenapa pemilu 2024 ini akan menjadi ujian yang signifikan bagi masyarakat, bahkan dapat dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi Indonesia. Nah, bagaimana sih kondisi politik Indonesia pasca pemilihan presiden dan ancaman terhadap kualitas demokrasi Indonesia?
Pemilihan presiden Indonesia baru-baru ini telah menarik perhatian banyak pihak. Namun, di balik kesorotan internasional seperti yang dilansir dari theconversation.com terhadap proses demokrasi yang relatif sukses terhadap beberapa isu yang mengancam kualitas demokrasi Indonesia. Pasca pemilihan presiden, beberapa isu krusial telah muncul yang perlu segera diperhatikan untuk memperkuat fondasi demokrasi negara ini. Yang pertama yaitu adanya dinasti politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu isu yang sangat mengkhawatirkan adalah meningkatnya dominasi keluarga politik dalam pemerintahan. Fenomena dinasti politik di mana kekuasaan politik ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini itu mengancam prinsip dasar demokrasi yang menekankan pada rotasi kekuasaan dan persaingan yang sehat. Tidak hanya itu, penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk nepotisme dan korupsi seringkali terjadi dalam dinasti politik. Hal ini itu bisa merusak integritas dan sistem politik secara keseluruhan. Kedua yaitu ada konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan pribadi ini dan kelompok ya seringkali diutamakan di atas kepentingan publik dalam proses pengambilan keputusan politik. Konflik kepentingan antara pejabat, pemerintah, bisnis, dan kelompok kepentingan lainnya telah menghambat upaya untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan secara keseluruhan. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap lembaga politik yang menyulitkan terwujudnya demokrasi yang sehat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mengandalkan usia, mengabaikan kaderisasi. Banyaknya politisi yang hanya mengandalkan popularitas dan hubungan pribadi tanpa memperhatikan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan telah menghasilkan kultur politik yang cenderung mengabaikan proses kaderisasi yang berkelanjutan. Politisasi yang terpilih seringkali lebih didasarkan pada usia atau hubungan politik daripada pada kemampuan dan visi kepemimpinan yang jelas. Nomor 4 yaitu ada meritokrasi jadi barang langka. Nah, maksud meritokrasi prinsip ini menekankan promosi dan pengakuan berdasarkan prestasi dan kemampuan individu. Telah semakin terpinggirkan dalam sistem politik Indonesia, pengangkatan pejabat pemerintah seringkali didasarkan pada pertimbangan politis atau hubungan personal, bukan pada kualifikasi dan kinerja. Hal ini menghambat kemampuan negara untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia, langkah-langkah yang perlu diambil itu adalah penguatan regulasi terhadap dinasti politik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik, perbaikan sistem kaderisasi partai politik, dan memastikan bahwa promosi dan penghargaan didasarkan pada meritokrasi. Hanya dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun fondasi demokrasi yang lebih kokoh dan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, yang tidak kalah penting pasca pemilihan presiden 2024 ini, menurut saya yaitu peran media sosial sangat menarik dalam membentuk opini publik tentang politik, terutama pada sosial media Twitter atau X, Instagram, TikTok, dan lainnya. Nah, media sosial ini telah menjadi saluran komunikasi utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi, pendapat, dan pandangan mereka tentang kandidat, isu politik, dan arah yang diambil oleh warga negara. Di mana pada pemilihan umum tahun 2024 ini, lebih dari setengahnya pemilih ini berasal dari kalangan usia produktif, yaitu apalagi para Gen Z, generasi Z ini banyak yang baru terjun pada pemilihan umum pertamanya. Jadi, pada masa pemilihan presiden ini, media sosial menjadi panggung yang ramai dengan diskusi, debat, dan kampanye politik. Nah, hal ini juga bisa mendukung mereka untuk menyebarkan peran, membangun citra, dan mempengaruhi pemilih. Salah satu dampak utama dari peran media sosial ini dalam politik adalah kemampuannya untuk menciptakan echo chamber, di mana individu cenderung terpapar terus-menerus pada pandangan yang sejalan dengan kepercayaan dan preferensi mereka sendiri. Ini dapat menyebabkan polarisasi opini dan pembentukan kelompok-kelompok yang semakin terisolasi satu sama lain.
Selain itu, media sosial juga rentan terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi persepsi publik tentang kandidat dan isu-isu politik tertentu. Dengan mudahnya informasi yang tidak diverifikasi tersebar luas di platform-platform tersebut. Masyarakat seringkali kesulitan membedakan antara fakta dan desinformasi. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memobilisasi dukungan politik dan meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui kampanye online dan ajakan untuk berpartisipasi dalam proses politik, media sosial dapat memberdayakan individu untuk terlibat secara aktif dalam proses demokratis. Nah, penting untuk diingat juga bahwa media sosial hanyalah alat dan dampaknya tergantung bagaimana individu dan kelompok menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, pendidikan politik dan literasi media menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang kritis dan terinformasi, yang mampu menilai dengan kebijaksanaan informasi yang mereka terima dari media sosial. Dalam konteks pemilihan presiden, penting bagi pemilih untuk menjaga kewaspadaan terhadap informasi yang mereka konsumsi di media sosial, serta melakukan penelitian dan verifikasi sebelum membentuk opini publik mereka. Selain itu, upaya untuk memerangi disinformasi dan promosi dialog yang inklusif dan bermartabat di media sosial juga perlu terus ditingkatkan untuk menjaga integritas proses demokrasi. Jadi, pemilihan presiden adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Namun, dalam momen pasca pemilihan presiden kali ini, banyak yang merasa kecewa dengan kondisi politik yang terus mengalami kemunduran. Bukan kemajuan yang diharapkan, kekecewaan ini tidaklah datang tanpa alasan yang logis, melainkan terkait dengan serangkaian isu kritis yang mengancam fondasi demokrasi Indonesia. Pertama-tama, kita harus menghadapi kenyataan bahwa dinasti politik semakin merajalela dengan penyalahgunaan kekuasaan yang semakin nyata. Dominasi keluarga politik yang mengendalikan jalannya pemerintahan bukanlah sekedar ancaman terhadap prinsip rotasi kekuasaan, tapi juga melahirkan lingkungan politik yang dipenuhi oleh praktik korupsi dan nepotisme yang merugikan masyarakat secara langsung. Selanjutnya, konflik kepentingan yang mengakar dalam struktur politik menghambat tercapainya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kepentingan pribadi dan kelompok sering diutamakan atas kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Nah, hal ini tuh memperparah kesenjangan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Di samping itu, masalah dalam kaderisasi politik menjadi perhatian yang serius. Pengabaian terhadap proses seleksi dan promosi berdasarkan kemampuan dan kualifikasi menghasilkan politisi-politisi yang kurang kompeten dan tidak mampu menghadapi tantangan kompleks dalam pemerintahan. Tidak kalah pentingnya, kita juga menyaksikan meredupnya nilai-nilai demokrasi dalam proses politik. Pengangkatan pejabat pemerintahan sering lebih didasarkan pada pertimbangan politis atau hubungan personal daripada kualifikasi kinerja dan keterampilan mereka. Hal ini tuh menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif dan lemah dalam menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat. Kekecewaan terhadap pemilihan presiden kali ini bukanlah sekadar ungkapan emosi, tapi merupakan refleksi dari ketidakpuasan yang muncul akibat kritis dalam sistem politik. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya bersama untuk mendorong perubahan yang signifikan, mulai dari penegakan aturan yang ketat atau penegakan hukum, supremasi hukum terhadap dinasti politik, hingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi yang sehat dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika masyarakatnya itu aktif terlibat dalam proses politik dan jika pemimpin-pemimpin mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Marilah kita bersama-sama mengawal perjalanan demokrasi Indonesia menuju masa depan yang cerah dan berkeadilan bagi semua warga negara. Untuk memperbaiki sistem politik yang semakin terpuruk, perlu adanya langkah-langkah konkret yang mengatasi akar masyarakat yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk membangun sistem politik yang lebih baik di Indonesia. Yang pertama itu ada reformasi politik yang komprehensif. Nah, langkah ini untuk mencakup revisi undang-undang yang mengatur pemilihan umum, pembiayaan kampanye, serta aturan-aturan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Diperlukan pula langkah-langkah untuk membatasi pengaruh dinasti politik, seperti pembahasan
pembatasan masa jabatan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan dalam satu keluarga politik. Yang kedua yaitu ada penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dan independen merupakan fondasi yang penting dalam memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Polri, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya, serta memastikan bahwa mereka ini memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif. Yang ketiga yaitu ada peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat. Masyarakat ini perlu didorong untuk lebih aktif atau melek dalam terlibat proses politik dan menguasai kinerja para pemimpin mereka. Pendidikan politik yang lebih baik perlu diperkenalkan di sekolah-sekolah, masyarakat umum, dan meningkatkan pemahaman prinsip demokrasi, hak-hak politik, dan tanggung jawab warga negara. Selain itu, perlu dibangun mekanisme partisipasi politik publik yang lebih inklusif, seperti dialog publik, forum warga, dan mekanisme konsultasi yang transparan antara pemerintah dan rakyat. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu ada peningkatan kualitas kaderisasi politik. Partai politik ini perlu melakukan reformasi internal untuk meningkatkan kualitas kaderisasi politik. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem seleksi yang lebih ketat dan objektif dan merekrut calon-calon politik yang memberikan perhatian dan pendidikan politik yang memadai kepada anggota partai, serta mempromosikan prinsip meritokrasi dalam proses promosi dan penunjukan jabatan dalam partai. Nah, yang terakhir itu ada pemberdayaan media independen dan masyarakat sipil. Media independen dan masyarakat sipil ini memiliki peran yang penting dalam mengawasi kekuasaan politik dan memberi informasi yang akurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan pers perlu diperkuat dan dukungan lebih lanjut diberikan kepada organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berperan untuk memperjuangkan hak-hak negara, warga negara, dan mempermudah akuntabilitas pemerintah. Solusi-solusi tersebut merupakan langkah yang konkret yang dapat dilakukan untuk membangun sistem politik yang lebih baik di Indonesia. Namun, untuk terrealisasikan, implementasi solusi-solusi tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat mengatasi tantangan-tantangan dalam sistem politik dan membangun fondasi demokrasi yang lebih kokoh di Indonesia. Sebagai kesimpulan, pemilu 2024 kali ini menjadi ujian yang cukup berat atau bahkan sangat berat bagi demokrasi Indonesia. Namun dengan upaya bersama dari berbagai pihak, masih ada peluang untuk membawa Indonesia menuju pemilu yang lebih jujur, adil, dan demokratis di masa mendatang. Demikian dari saya. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.